Hai Coin Learners, apa kabar Coin Learners? Nah, sebelumnya kita sudah ngobrol banyak banget hal-hal penting yang ada di bisnisnya Kak Sonia. Nah, kali ini kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang apa sih yang sebenarnya dilakukan sama Kak Sonia di bisnisnya, ya nggak Kak? Oke. Nah, balik lagi nih Kak Sonia. Kabar baik dong ya pastinya? Baik dong. Oke, nah sebenarnya Kak, kalau kemarin kita udah ngobrolin soal awal mula kakak berbisnis. Nah, sekarang aku mau tanya soal sebenarnya di bisnis Kak Sonia ini ada nggak sih channel-channel sosial media yang sebenarnya dipakai dan juga spesifik dilakukan sama Kak Sonia? Oke, jadi sebenarnya aku aktif di banyak banget social media platform. Ada apa aja tuh Kak? Tapi yang utamanya itu sebenarnya 3. Jadi ada Instagram, terus habis itu TikTok, and YouTube. Tapi duanya lagi itu aku aktif juga di Snack Video and Shopee Video. Gitu. Jadi yang di video-video platform lainnya juga aku turut aktif sih. Oke, berarti memang basicnya adalah secara channel ada channel-channel yang berbau video visual lah ya. Yep. Oke, nah sebenarnya Kak kalau misalkan bicara soal channel-channel tadi, konten-kontennya sebenarnya seperti apa sih Kak? Oke, jadi sebenarnya tuh basically kalau di Instagram itu kan karena template-nya itu lebih ke gallery ya. Jadi tuh memang fokusnya itu kita berusaha untuk memanfaatkan semua fitur yang ada. Jadi maksudnya story pun aktif nih, tiap hari harus ngepost. Terus habis itu reels juga kita aktif. Sama satunya lagi yang pasti adalah foto. Untuk maksudnya kan kita harus post portfolionya kita nih di feed. Jadi orang tuh kalau misalnya mau pesan kue, mereka tahu kayak mereka bisa pilih dari Instagram itu seperti apa. Nah, tapi di luar itu ada juga beberapa video platform lainnya yang aku turut aktif. Itu yang tadi ada TikTok, YouTube Shorts, Shopee Video, and Snack Video. Gitu. Nah, kalau misalnya yang video platform ini konsepnya memang mungkin sedikit berbeda nih. Beda sama yang di Instagram kan memang untuk galeri portfolionya kita. Nah, kalau misalnya di video platform ini, orang tuh cenderung pengen sesuatu yang sifatnya entertaining. Entertaining atau edukasi That's gitu. why Kak Sonia juga sebagai konten kreator ya jadinya ya. Maksudnya selain jadi konten kreator juga, terus bisnis juga. Betul. Nah, dari video-video itulah ya yang akhirnya jadi konten-kontennya Kak Sonia gitu ya. Betul. Nah, kalau spesifik lagi Kak, sebenarnya konten yang kayak gimana yang disuka sama konsumennya Kak Sonia? Oke, jadi sebenarnya ini mungkin bukan cuma audience aku nih, karena ini based on studinya aku. Jadi aku kayak bener-bener memang ketika aku melakukan sesuatu, aku pengennya 100%. Jadi kayak dimanapun itu, aku bener-bener aku pelajari. Nah, jadi kalau misalnya di yang sifatnya video platform itu, orang tuh either cari edukasi ataupun entertainment. Tapi balik lagi nih, kalau misalnya kita tiap hari cuma disuguhin sama entertainment, bakal ada poin di mana orang tuh ngerasa jenuh nih sama konten-konten yang kayak mungkin awalnya lucu, awalnya entertaining, tapi lama-lama karena itu repetition, jadi lama-lama drop nih, flop. Nah, sama juga kayak edukasi, dia tuh otaknya bakal panas tiap hari suruh belajar. Nah, jadi aku tuh berusaha untuk menggabungkan kedua jenis konten yang memang paling dicari sama orang ini, which is edukasi dan entertainment menjadi edutainment. Nah, itu yang aku bungkus dalam konten-kontennya aku. Jadi itu setiap kontennya aku itu sama ya. Maksudnya kan tadi aku udah sempet waktu itu kan aku udah sempet mention juga nih. Kalau aku tuh setiap kali dapat orderan, even mungkin orderannya sama, tapi harus ada sesuatu yang baru yang aku pelajari. Nah, setiap kali ada sesuatu yang baru ini, itu yang aku masukkan ke konten. Jadi kayak kontennya aku itu entertaining karena itu satisfying nih. Orang bisa ngelihat proses pembuatannya dari awal sampai akhir. Terus mereka diceritain kan. Jadi kayak sifatnya ringan karena mereka nggak perlu kayak bener-bener mempelajari kontennya banget atau gimana. Tapi ini tuh kayak mereka lagi didongengin. Nah, jadi entertainmentnya tuh di situ. Tapi edukasinya itu jadi misalnya mungkin ketika aku buat sesuatu ini, pelajaran apa yang aku dapetin itu yang aku tuangin ke dalam kontennya. That's why kenapa itu adalah salah satu
secret konten iya, ya. secret kontennya Secret aku kontennya ya. Kak Jadi Sonia, oke. menggabungkan itu semua sehingga konten-konten yang dinikmati itu memang sesuatu yang dibutuhkan orang juga gitu. Nggak cuma kayak sekedar entertaining tapi ada edukasinya Ada juga. edukasinya. Oke. Nah, kalau tadi kan kita bicara soal konten ya, Kak. Kalau dari sisi marketingnya, ada strategi-strategi khusus nggak sih, Kak, sebenarnya dari Kak Sonia? Atau malah justru konten tersebut yang jadi secret recipe dari marketingnya Kak Sonia? Itu sih. Itu Jadi ya? kan karena secara tidak langsung itu soft selling ya. Karena kalau misalnya di Instagram kita mungkin bisa nih pakai foto testimonial. Tapi betul. kalau misalnya di video platform kita nggak mungkin munculin testimonial. Iya, betul. Karena orang kayak nggak punya waktu untuk kayak nge-stop dan ngelihat untuk ngebacain testimonialnya. That's why konten-konten yang aku buat itu seperti soft testimonial. Kayak jadi dari orang pertama kali order, terus habis itu gimana proses kue itu dibuat, sampai akhirnya diterima sama customer, dan di situ aku biasa minta video perayaannya juga. Jadi orang-orang, semua audiens tuh bisa lihat setelah kue itu diproses sama kita dan habis itu diterima, gimana kue itu tuh benar-benar bisa se-meaningful itu untuk jadi bagian dari acaranya orang. Gitu. Berarti benar-benar journey dari kuenya belum jadi sampai akhirnya sampai ke customer, dan customernya happy sama kuenya karena bentuknya atau sesuai dengan segala hal yang mereka request gitu Kak ya. Oke, nah berarti itu juga jadi salah satu strategi Kakak juga dong ya untuk menjaga kepuasan konsumen, atau sebenarnya ada hal lain nggak? Untuk menjaga kepuasan konsumen. Mungkin kalau untuk itu lebih ke bagian customer service sih. Tapi kalau yang ini adalah sesuatu yang memang untuk marketing ya. Jadi kayak gimana caranya orang yang mungkin awalnya nggak tahu brand aku, terus habis itu mulai kayak ngikutin nih karena aku duit secara konsisten ya. Jadi menurut aku kayak konten itu tuh bisa bener-bener nge-guide di pikiran orang karena aku ngelakuinnya secara konsisten. Jadi orang tuh langsung ngeh ketika kayak nonton konten aku, dan ketika mereka mau order kue nih atau kayak punya event, mereka tuh secara otomatis masuk ke dalam alam bawah sadar mereka bahwa kayak oh iya ya mau event nih, coba order kue di yang tukang kue itulah yang bikin gitu. Jadi walaupun mereka misalnya nih nggak tahu brand aku, tapi mereka udah sering nontonin video aku, akhirnya berusaha untuk cari itu di mana ya bikinnya gitu. Siap. Nah, Coin Learners pasti mau banget tahu tips and trick nih Kak dari Kakak. Sebenarnya bisa nggak sih Kakak ngasih tips and trick yang mungkin spesifik ke konten atau spesifik ke marketing juga? Intinya tips and trick buat Coin Learners semuanya yang lagi ngejalanin bisnis food and beverage atau makanan gitu Kak. Boleh Kak? Oke, mungkin yang pertama itu adalah yang tadi aku udah sempat mention, bikin konten yang sifatnya edutainment. Jadi nggak cuma entertainment doang, nggak cuma kayak misalnya proses pembuatan kue dari awal sampai akhir. Karena memang kalau sesuatu yang kayak sifatnya berat itu mungkin lama-lama bikin orang juga bosen gitu. Nah jadi kayak coba untuk di mix lah gitu antara entertainment dan edukasi. Setelah itu yang kedua be humble, coba berusaha untuk cari tahu konten seperti apa sih yang orang lain itu pengen tahu atau pengen lihat. Jadi tuh sebenarnya banyak banget yang suka nanya ke aku, gimana caranya bisa konsisten nih bikin konten? Maksudnya ide-idenya itu datangnya dari mana? Padahal itu semua ada kita tuh tinggal lihat dari kolom komen. Karena dari kolom komen itu mereka tuh melontarkan pemikiran-pemikiran mereka apa sih yang pengen mereka tahu berikutnya. Misalnya nih bikin kue yang ada bunganya, terus habis itu komennya itu bakalan kayak kurang lebih kayak nanya, orang tuh bakal nanya itu bunganya bisa dimakan gak sih dan lain-lain. Nah dari situ kita bisa kayak jadi next konten bisa dimakan gitu ya. Apakah kayak maksudnya kita bisa sambil edukasi nih apakah bunga itu bisa dimakan atau tidak, dan gimana cara kita handle-nya. Jadi dari situ juga menggait trust dari orang juga kan, karena orang bisa lihat nih prosesnya kita tuh bener-bener handle-nya tuh seperti apa sehingga kue itu tuh aman walaupun dipasangin bunga yang fresh gitu-gitu. Jadi lebih ke yang seperti itu sih. Oke, siap. Nah, Coin Learners, ini aku mau menyimpulkan sedikit. Tadi tips dari Kak Sonia mungkin ada yang pertama, bikin konten yang menarik, harus bisa dikombin antara edukasi dan entertainment. Mungkin jadinya edutainment Kak ya. Terus be humble, dan juga jangan lupa konsistensinya harus bisa lebih bagus lagi teman-teman.
Oke, Coin Learners, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih juga Kak Sonia Thank you sudah for meluangkan having waktunya. Dan pastinya Coin Learners jangan kemana-mana juga, karena kita punya banyak banget video-video pembelajaran lainnya. Dan siapa tahu nanti ada Kak Sonia lagi di sana gitu ya Kak ya. Oke, Coin Learner, sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye!